Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini pembelajaran kita adalah menganalisis makalah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita akan mulai dengan satu makalah yang akan saya bahas. Sebagai contoh, bagaimana cara membuatnya, bagaimana susunannya, dan nanti kita bisa melakukan hal yang sama. Ini ada makalah, judulnya Aneka Ragam Budaya Indonesia. Ini halaman pertama atau cover. Setelah judul ada penggunaannya bahwa makalah ini digunakan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh saya. Berikutnya ini penyusunnya, nama, kelas, dan nomor presensi. Dan yang terakhir adalah identitas bahwa makalah ini dibuat di Lembaga Madrasah Alia Negeri 1 Banyuwangi. Halaman berikutnya adalah halaman bab pertama, yaitu pendahuluan. Oh ya, makalah ini adalah tulisan ilmiah. Jadi, sistematikanya harus sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Ya, kalau biasanya itu ada 5 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga bagaimana cara meneliti atau metode meneliti atau metode menulisnya, yang keempat pembahasan, dan yang kelima penutup. Untuk makalah ini termasuk makalah yang sederhana karena hanya ada 3 bab, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan penutup. Nah, bagian pendahuluan ini uraiannya adalah tentang latar belakang. Latar belakang karena judulnya tadi itu Aneka Ragam Budaya Indonesia, maka latar belakangnya adalah berkaitan dengan apa itu budaya Indonesia. Mengapa kita meneliti tulisan tentang budaya Indonesia gitu. Nah, ini sebagai contoh. Indonesia memiliki banyak pulau yang disatukan oleh lautan, memiliki banyak obat tradisional, memiliki cara mengolahnya, dan budaya Indonesia itu tidak hanya itu saja. Jadi banyak lagi yang lain, tidak hanya tentang obat-obat tradisional, juga tentang alat musik, tentang lagu-lagu, pakaian, tarian. Nah, itu bagian dari budaya Indonesia. Ditunjukkan di sini pentingnya mengapa kita membahas tentang budaya Indonesia. Gitu ya, ini contoh-contohnya budayanya. Nah, sekarang rumusannya ini apa? Berupa pertanyaan. Apa saja jenis budaya di Indonesia? Nah, ini tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Apa saja wujud budaya yang ada di Indonesia? Ini dipakai dua pertanyaan ini boleh, ditambah yang ketiga ini juga boleh. Ini sebenarnya sudah agak berbeda pembahasannya, tapi tidak apa-apa. Nah, tujuan penulisan harus disesuaikan dengan rumusannya. Kalau rumusan masalahnya itu 3, maka tujuan penulisannya juga dibuat 3. Itu ya. Nah, ini untuk yang terakhir sama seperti yang di cover tadi. Kemudian metode mengumpulkan data. Kalau memang cara mengambil data untuk tulisan ini diambil dari buku-buku, kamu tuliskan di sini metode studi kepustakaan. Tuh ya. Kemudian juga mengunduh dari internet. Boleh, tidak apa-apa. Yang jelas ketika kita menulis, ketika misalnya kita mengambil sumber dari mana saja, harus dituliskan. Tidak boleh dianggap itu adalah buah pikiran sendiri. Jadi tidak apa-apa ditulis mengambil materi dari HTTP mana atau dari web apa itu. Nah, itu boleh. Lanjut, untuk bab pergantian bab itu dibuat dalam halaman baru. Ini bab 2, kebudayaan Indonesia. Nah, ini boleh dituliskan seperti ini. Dibuat dalam bentuk paragraf juga boleh.
Satu paragraf itu biasanya terdiri dari 4-5 kalimat. Jadi jangan hanya satu kalimat dibuat satu paragraf, jangan. Dan yang penting dalam satu paragraf ini membicarakan hal yang sama. Kalau misalnya yang pertama ini asal pengertian budaya, maka di sini yang dijelaskan adalah pengertian budaya. Begitu. Ya. Jangan sampai dalam satu paragraf itu hanya atau lebih dari satu pembicaraan, lebih dari satu topik yang dibicarakan. Berikutnya, ini bagian isi sudah ya. Nah, ini jenis-jenis budaya Indonesia, ini boleh disesuaikan dengan tadi itu, menjawab masalah yang ada. Apa saja jenis budaya Indonesia? Nah, itu disebutkan. Bagaimana wujudnya? Nah, ini termasuk bagian yang kedua dari rumusan masalah tadi. Mau dituliskan selengkap mungkin boleh. Ini karena yang dibahas budaya Indonesia sepertinya yang dibahas ini bermacam-macam. Ada tarian, ada pakaian, ada senjata dari berbagai wilayah itu ya. Nah, ini bagian yang tadi itu boleh ada, boleh tidak. Ini bagian budaya hilang. Ini sepertinya agak berbeda dengan topiknya, tapi mungkin ini ditambahkan, ditaruh di bagian belakang. Sebagai pengingat bahwa ada budaya Indonesia yang ketika tidak dijaga, itu akan hilang. Tapi sebenarnya itu kan budaya Indonesia juga, jadi masih bisa dibahas. Kalau mau dibuat, ini bisa jadi 2 makalah sebenarnya. Jadi jenis-jenis dan wujud budaya Indonesia 1 makalah, kemudian berkaitan dengan pembahasan mengapa budaya Indonesia bisa hilang. Itu jadi makalah yang kedua, itu bisa. Nah, panjang untuk pembahasannya. Kemudian bagian ketiga adalah penutup, biasanya berisi simpulan, bukan kesimpulan ya, simpulan. Nah, ini pada bagian simpulan harus meringkas sesuai dengan rumusan masalah. Jadi simpulannya harus meliputi, harus menjawab 3 masalah yang sudah disebutkan di rumusan masalah. Gitu ya, boleh diringkas. Bagian berikutnya adalah saran. Saran ini biasanya keinginan dari penulis makalah agar diberi masukan untuk perbaikan makalah berikutnya. Nah, ini yang paling penting, daftar pustaka. Jadi sampai harus menuliskan di sini dari mana saja sumber tulisannya. Begitu ya. Jadi ini ada buku, nah begini cara menulis bukunya. Ini nama pengarang, tahun terbit, judul, biasanya dibuat italik, bentuk miring, kemudian ini kota terbit dan tahun terbit. Dan nama penerbit, bukan tahun terbit ya. Nah, begini caranya menulis. Berarti ini namanya Nur Mawardi dan Hidayati. Nah, penulisannya seperti itu. Kemudian ini untuk menuliskan HTTP atau yang dari web ya www. Nah, ini harus dituliskan. Ini sebagai bukti bahwa kalian tidak plagiat, tidak menganggap tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Buktinya ini dicantumkan bahwa tulisan itu berasal dari sumber-sumber ini. Begitu ya. Jadi ini salah satu contoh makalah yang bentuk makalah yang sederhana dan bisa kita lakukan. Berikutnya nanti saya minta sampai membuat juga menyusun makalah dengan tema yang lebih khusus, yaitu budaya Banyuwangi. Nah, tidak perlu seperti ini, jadi dituliskan semuanya tidak perlu. Jadi mengambil saja satu budaya Banyuwangi yang bisa dituliskan makalahnya. Sumbernya dari mana saja, boleh dari buku, boleh dari wawancara, boleh dari pengamatan, boleh dari penceritaan orang. Tadi ya, misalnya mendapatkan cerita dari siapa, itu boleh dijadikan sebagai sumber tulisan. Ya, supaya lebih bebas, kalian silakan bercerita saja di bagian bab 2 itu. Di bagian bab 2, nah itu
tentang budaya Banyuwangi, mengambil satu topik saja, entah makanannya, entah tariannya, entah batiknya, entah tempat-tempat bersejarah, ya, apalagi entah senjata atau tentang situs dan sebagainya. Boleh. Nah, selanjutnya diskusi kita bisa melalui WA, jadi sampean bisa tesis saya supaya lebih bisa berkomunikasi dan bisa berdiskusi apa saja yang perlu kalian lakukan. Apabila kebingungan atau tidak, kalau langkahnya bagaimana menulis makalah, boleh kalian berdiskusi di WA. Ya, demikian saja penjelasan untuk materi ini dan contohnya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dalam bentuk diskusi dan mengambil materi serta menyelesaikan tulisan tentang budaya Banyuwangi dalam bentuk makalah. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.